Halo guys, kembali channel Yende. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Chronicle of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader yang dirilis pada tahun 2010. Disutradari oleh Michael Apted dan dibinai oleh Skander Keynes, George Henley, Will Poulter, dan masih banyak yang lainnya. Film ini adalah sequel ketiga dari seri film The Chronicle of Narnia. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya dan keduanya, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat dengan judul Narnia. Jadi film ketiganya ini mengisahkan kembalinya Edmund dan Lucy ke dunia Narnia. Mereka tak mengetahui kalau kembalinya mereka ditujukan untuk membantu Raja Caspian menyelesaikan masalah gaib yang terjadi di Narnia. Gimana kisah selanjutnya? Dari penasaran mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di London tahun 1942, di mana Edmund Pevensey terlihat sedang mendaftar akademi militer untuk membantu tentara Inggris berperang melawan Nazi. Sayangnya umur Edmund belum cukup, ia berumur 17 tahun sedangkan yang dibutuhkan yaitu 13 tahun. Edmund kemudian dipanggil oleh Lucy yang menyuruhnya untuk menemani membeli kamijoro. Ketika keduanya hendak berangkat, Lucy melihat seorang gadis cantik yang sedang didekati oleh pria pramuka. Ia mengatakan kepada Edmund kalau dirinya iri kepada setiap gadis cantik karena dirinya masih merasa belum cantik. Lucy dan Edmund masih dievaluasi sekali lagi karena Perang Dunia Kedua masih berkecambuk. Mereka tinggal di rumah sedulurnya bernama Eustace Clarence Scrope yang selalu menjengkelkan. Sedangkan Susan dan Peter dievaluasi oleh keluarga mampu di Amerika Serikat. Pada hari ini juga, Susan mengirim surat kepada Lucy dan Edmund. Keduanya lalu membaca suratnya di kamar, di mana surat tersebut berisi tentang kehidupan Susan di AS dan juga tentang kedekatannya dengan seorang pria tampan. Hal itu lagi-lagi membuat Lucy tersinggung karena sampai saat ini Lucy belum pernah ada pria yang mendekatinya. Setelah membaca suratnya, datanglah Eustace yang ingin mengganggu ketenangan keduanya. Eustace lalu melihat lukisan kapal di lautan dan bertanya apa arti lukisan tersebut kepada Lucy. Lucy pun menjawab kalau lukisan itu dari dunia Narnia. Tentu saja Eustace tak percaya karena itu hanyalah dongeng. Gak lama kemudian, tiba-tiba lukisan bergerak dengan sendirinya. Lautan di lukisan itu juga menjadi nyata dan mulai membanjiri kamar mereka. Eustace mencoba menghancurkan lukisan tersebut, tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Edmund. Air laut terus membanjiri sampai-sampai mereka tenggelam, dan secara ajaib mereka tiba di dalam lautan. Saat ketiganya nenggek ke permukaan, muncullah kapal pesiar yang sama di lukisan. Beberapa awak kapal segera turun untuk membantu ketiganya. Dan ternyata salah satu awak adalah Raja Caspian. Lucy pun sangat senang karena bisa kembali lagi ke dunia Narnia. Saat mereka diangkut ke kapal, Eustace sangat terheran-heran ketika melihat tikus atau Repisep bisa berbicara. Ia semakin terkejut ketika melihat kerbau atau Minotaur bisa berbicara. Eustace pun pingsan karena shock melihatnya. Caspian lalu menyambut Lucy dan Edmund dengan hormat. Setelah itu, Caspian membawa keduanya masuk ke dalam ruangan dan memberikan beberapa perlengkapan milik mereka, termasuk baterai yang tertinggal milik Edmund. Edmund kemudian bertanya kepada Caspian, ada masalah apa sampai-sampai dirinya kembali ke Narnia. Caspian pun bingung karena setelah melengsarkan miras 3 tahun yang lalu, Narnia baik-baik saja dan tidak ada masalah. Caspian kemudian menunjukkan sebuah misi yang sekarang dirinya lakukan, di mana misi tersebut mencari 7 dewan atau bangsawan yang hilang. Ketujuh dewan tersebut adalah teman-teman ayah Caspian yang puluhan tahun lalu dibawa pergi oleh Lord Miras ke Pulau Pengasingan. Tetapi ada rumor yang menyebutkan bahwa ketujuh dewan berhasil kabur. Mereka berpencar dan salah satunya ada di Pulau Lon. Kini tujuan utama Caspian adalah pergi ke Pulau Lon. Setelah mengetahui tujuannya, Lucy menemui Repisep di ujung kapal. Di sini, Repisep mengungkapkan kalau dirinya memiliki tujuan lain, yaitu mencari negeri Aslan, karena dari dulu ia ingin tinggal di negeri tersebut.
Sore harinya, kapten kapal bernama Lord Drinian melihat sebuah pulau dari kejauhan. Pulau tersebut tak lain lagi adalah Pulau Laun, tujuan utama mereka. Namun, Drinian menemukan kalau ibu kota di pulau tersebut nampak sepi dan sama sekali tak ada bendera Narnia. Trevor si Minotaur kemudian menyuruh ABK-nya untuk menurunkan 2 skoci. Caspian lalu memimpin sebagian pasukan termasuk Edmund, Lucy, dan Eustace pergi menjelajahi pulau tersebut. Setibanya di sana, Caspian menyuruh Rebisep dan lainnya tetap berada di dermaga, sedangkan dirinya akan masuk ke perkotaan bersama Edmund, Lucy, dan Eustace. Caspian, Edmund, dan Lucy memasuki aula. Ketiganya menemukan buku besar yang menunjukkan jual beli budak. Di waktu yang sama, para budak atau pemberontak turun dari atap-atap kemudian menyerang ketiganya. Penyerangan tersebut berhenti ketika Eustace tertangkap oleh ketua pemberontak. Alhasil, Edmund dan Caspian pun ditangkap pula dan dimasukkan ke dalam sel, sementara Lucy dan Eustace dibawa pergi oleh segerombolan pemberontak. Di dalam sel, Caspian bertemu tahanan lain yang ternyata adalah Lord Bran, teman ayah Caspian sekaligus bangsawan pertama dari ke-7 bangsawan. Ben sangat senang bisa melihat putra temannya menjadi raja. Edmund lalu sengaja mengintip keluar dan melihat para pemberontak sedang mengambil beberapa budak termasuk istri dari Bapak Komar. Setelah itu, para budak dinaikkan ke perahu panjang dan didorong ke lautan. Kabut hijau secara tiba-tiba muncul menyapu para budak dan membuat mereka tak ada. Kemana para budak pula nih? Di sini, Bran memberitahu Caspian bahwa 6 bangsawan lainnya berangkat ke arah sana untuk menemukan sumber kabut hijau tersebut. Tetapi beberapa tahun kemudian, ke-6 bangsawan tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, pemberontak mulai menjual Lucy dan Eustace di pelelangan dadakan untuk dijadikan budak. Namun sebagian pembeli ternyata awak kapal Caspian termasuk Drinian dan Rebisep. Mereka secara langsung memerangi pemberontak, begitu juga dengan Edmund, Caspian, dan Bran. Mereka akhirnya berhasil menyingkirkan pemberontak dengan dibantu penduduk lokal. Komar kemudian meminta Caspian untuk membawanya ke dalam misi karena ia ingin mencari istrinya bernama Helene yang sebelumnya hilang dalam kabut. Setelah disetujui, Komar menyuruh putrinya agar tetap bersama bibinya karena perjalanan ini sangat berbahaya bagi anak kecil. Sebelum pergi, Lord Bran memberikan pedangnya yang sudah karatan kepada Caspian. Pedang tersebut adalah salah satu dari 7 pedang bangsawan yang dulunya diberikan oleh Aslan. Sayangnya, Caspian tidak tertarik dengan pedangnya dan memberikan pedangnya kepada Edmund. Tidak singkat cerita, mereka kembali melakukan pelayarannya ke arah timur. Selama perjalanan, Elstad menulis kejadian yang baru saja terjadi di Narnia dan terus berasumsi kalau dunia ini hanyalah ilusi. Keesokan harinya lagi, Eustace merasa kenyang yang membuatnya terpaksa untuk mencuri makanan di ruangan persediaan. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Rebisep. Eustace masih tak terima kalau dirinya hanya mendapatkan 5 piring nasi setiap harinya. Ia pun pergi keluar dan menantang bertarung dengan Rebisep. Namun, tentu saja Eustace kalah. Ia terjatuh ke salah satu tong, di mana di tong tersebut ternyata terdapat anak perempuan Komar yang diam-diam menyusup. Anak itu bernama Gale. Gale mengungkapkan alasannya menyusup ke kapal ini, yaitu untuk membantu ayahnya menemukan ibunya. Nasi sudah menjadi tembelak, mereka pun terpaksa membawa Gale ke dalam perjalanan ini. Sore harinya, mereka menemukan pulau lain yang nampaknya tidak berpenghuni.
Mereka pun memutuskan menepi ke pulau tersebut hanya untuk beristirahat. Ketika semua peserta uji nyali tertidur, tiba-tiba beberapa sosok tak terlihat datang. Mereka memiliki telapak kaki yang lumayan besar dan menculik Lucy seorang untuk dibawa ke sebuah taman. Setibanya di sana, sekelompok tak terlihat membukakan pintu rumah besar yang hanya terlihat di bagian dalam pintu saja. Setelah itu, mereka meminta Lucy untuk menemukan buku mantra dan membacakan mantra yang tak terlihat menjadi terlihat. Lucy menolak permintaan mereka, tetapi ia akhirnya mau setelah mengetahui kalau mereka tidak bisa membaca dan menulis. Di tepi pantai, Caspian menemukan bahwa Lucy telah hilang. Ia pun membangunkan Edmund beserta yang lainnya untuk mencari keberadaan Lucy. Caspian menemukan jejak-jejak kaki yang mengarah ke dalam pulau, dan tanpa pikir panjang, mereka pun mengikuti jejak tersebut. Lucy kini tiba di dalam rumah besar. Ia menemukan buku mantra dan menemukan banyak sekali mantra, termasuk mantra penurun hujan salju. Lucy mencoba membaca mantra tersebut, dan setelah itu hujan salju pun turun. Lucy juga menemukan mantra agar dirinya terlihat cantik. Lucy pun membaca mantra itu, tetapi ia menambahkan kalau dirinya ingin secantik kakaknya, yaitu Susan. Alhasil, wujud dari pantulan wajah Lucy berubah menjadi wajah Susan. Lucy lalu sengaja menyobek mantra tersebut, dan di waktu yang sama, suara raungan Aslan terdengar. Lucy kemudian membacakan mantra yang tak terlihat menjadi terlihat. Setelah itu, semua yang tak kasat mata menjadi terlihat, termasuk pemilik rumah bernama Koryakin. Di luar rumah, Caspian, Edmund, dan lainnya diserang oleh sekelompok tak terlihat. Tetapi nggak lama kemudian, sosok-sosok itu terlihat dan ternyata mereka adalah Duflepund, kurcaci yang memiliki satu kaki besar. Lucy lalu muncul dari dalam rumah sambil memperkenalkan teman-temannya dengan Koryakin. Koryakin meminta maaf kepada Duflepund karena sudah membuat mereka tak terlihat. Hal ini ia lakukan hanya untuk melindungi mereka dari kabut hijau. Koryakin kemudian membawa Lucy, Edmund, Caspian, dan Eustace ke dalam rumahnya. Setelah itu, ia memperlihatkan karpet ajaib yang menggambarkan bagian timur Samudra Narnia, di mana di daerah tersebut terdapat pulau iblis yang di dalamnya hanya ada kabut hijau dan beberapa tawanan. Kabut hijau mampu berubah wujud menjadi apapun, bahkan mampu merubah rasa takut siapapun menjadi nyata. Untuk menghentikan kabut hijau beserta mantranya, mereka harus pergi ke pulau di sampingnya bernama Pulau Ramandu, di mana ada bintang biru yang akan menuntun mereka ke meja Aslan. Di meja itulah mereka harus meletakkan ketujuh pedang bangsawan untuk menghentikan kabut hijau. Sebelum pergi ke sana, Koryakin memperingati mereka kalau selama di perjalanan mereka akan diuji keimanannya. Tidak singkat cerita, kapal Dawn Trader kembali melakukan perjalanan menuju ke Pulau Ramandu. Banyak sekali rintangan yang harus mereka lalui, termasuk badai besar. Pada malam harinya, Lucy sengaja membaca kembali mantra kecantikan, tetapi ia lagi-lagi menambahkan kata secantik Susan. Lucy pun berhalusinasi dirinya menjadi Susan yang menghadiri acara selamatan di Amerika. Ia didampingi Peter dan Edmund yang menyebut kalau mereka tak kenal dengan Lucy. Lucy kemudian tersadar dan mendapati kalau dirinya berhadapan dengan Aslan di depan cermin. Aslan menegur Lucy karena berharap dirinya menjadi orang lain. Padahal Lucy masih bisa lebih cantik jika mau bersyukur. I doubt the Lord stopped here, my liege.
Keesokan harinya, Dawn Treader mendarat di pulau lain yang benar-benar tidak berpenghuni. Edmund, Caspian, dan Lucy pergi menyusuri pulau tersebut, sedangkan Eustace memilih pergi sendirian meninggalkan kru kapal yang sedang menyiapkan perlengkapan bermalam. Edmund, Caspian, dan Lucy menemukan sebuah goa yang di dalamnya terdapat genangan air dengan patung emas di dalamnya. Edmund mencoba memeriksa kandungan air tersebut dan menemukan kalau airnya mampu berubah benda apapun termasuk manusia menjadi emas. Caspian pun menyadari kalau patung emas yang ada di genangan adalah salah satu 7 bangsawan bernama Lord Restimat. Edmund lalu mengambil pedang milik Restimat, dan anehnya pedang itu beserta pedang dari Lord Bran sama sekali tak berubah menjadi emas. Artinya kedua pedang ini memiliki kekuatan mistis. Di sini Edmund tergoda dengan emas. Ia memaksa Lucy untuk mencelupkan apapun ke dalam genangan air, lalu membawa hasil emasnya ke dunia mereka. Tentu saja Caspian melarangnya. Edmund terus bersikeras hingga akhirnya ia dan Caspian tukaran. Lucy segera menghentikan keduanya sambil berkata, "Ingatlah peringatan dari Koryakin, kalau selama perjalanan ujian akan selalu datang." Edmund terdiam dan kembali berteman dengan Caspian. Sementara Eustace tak sengaja menemukan harta karun melimpah di tengah-tengah tebing. Ia terjatuh ke dalam harta karun dan menemukan tengkorak bangsawan keempat. Namun Eustace tak peduli dan malah mengambil gelang emas milik si bangsawan lalu memakainya. Tanpa disadari, kabut hijau ternyata telah mengintai Eustace sambil diiringi suara jeritan aneh dari ujung tebing. Ketika Caspian, Lucy, dan Edmund kembali ke tepi pantai, mereka mendapati kalau Eustace telah hilang. Edmund dan Caspian pun memutuskan untuk mencarinya, sedangkan Lucy beserta yang lainnya kembali ke Dawn Treader. Edmund dan Caspian lalu menemukan buku dan pakaian milik Eustace yang masih memunculkan kukus hangat. Keduanya juga menemukan bangkai bangsawan bernama Lord Octesian beserta pedangnya. Kini keempat pedang sudah terkumpul dan tinggal 3 lagi. Di Dawn Treader, Lucy beserta awak kapal melihat semburan api yang kemudian disusul dengan suara raungan. Suara tersebut ternyata dari seekor naga yang secara tiba-tiba terbang ke arah kapal lalu mencelok di tiang layar. Seluruh awak kapal mulai menyerang si naga, tetapi si naga tak mau menyerang balik. Ia terbang kembali ke pulau, kemudian menangkap Edmund hanya untuk menunjukkan kalau dirinya adalah Eustace. Semuanya kini menyadari kalau Eustace terkena kutukan setelah memakai gelang emas yang ia ambil. Lucy berhasil melepaskan gelangnya, tetapi hal itu tak membuat Eustace kembali ke bentuk normalnya. Malam harinya, semua kru bermalam di tepi pantai. Ray Bishop mengungkapkan permintaan maafnya kepada Eustace dan terus menyemangati Eustace dengan mengatakan kalau kau adalah naga terhebat. I could tell you 1 or 2 of my adventures. I was with a band of pirates. Something greater than you could have imagined. Pagi harinya, Lucy terbangun dan melihat bintang biru muncul di atas Dawn Treader. Mereka pun segera mengikuti kemana perginya bintang tersebut. Tetapi Dawn Treader tak mampu melaju kencang karena layarnya rusak dipijak oleh Eustace. Untuk menebus kesalahannya, Eustace pun menarik Dawn Treader dengan ekornya dan berhasil membawa Dawn Treader ke Pulau Ramandu tepat sebelum malam tiba. Sebagian kru kapal kemudian memasuki hutan Pulau Ramandu. Mereka menemukan meja panjang penuh makanan serta 3 lord bangsawan yang hanya duduk diam selama puluhan tahun sampai-sampai pohon rokok sariawan menutupi tubuh mereka. Lucy menyadari kalau ketiga lord tidak mati, hanya saja mereka dikutuk.
Caspian mengambil ketiga pedangnya dan kini sudah ada 6 pedang yang sudah terkumpul. Keenam pedang tersebut diletakkan di meja yang ternyata meja itu adalah meja Aslan. Semua pedang menyala biru yang kemudian disusul dengan kemunculan bintang biru. Bintang biru mengambil wujud seorang wanita muda bernama Liliandi yang menyuruh para kru untuk makan semua makanan di atas meja Aslan. Help yourselves. These poor men were half mad by the time. Liliandi lalu memberitahu mereka bahwa mereka harus berlayar ke satu pulau lagi, yaitu Pulau Kegelapan atau Pulau Iblis. Di sanalah pedang terakhir bangsawan berada. You will need great courage. Now waste no time. But it's... Peter would want you to have it. Setelah Liliandi pergi, semuanya kembali ke kapal dan mulai berlayar ke Pulau Iblis yang penuh dengan kabut hijau. This fog's too thick. Setibanya di sana, mereka menemukan Lord Rob yang terlihat gila sambil membawa pedang terakhir. Eustace lalu membawa Rob ke kapal yang kemudian ditenangkan oleh Caspian. I am your king, Caspian. My lord! Ketika Rob merasa tenang, ia langsung minta awak kapal untuk memutar balik, karena mimpi buruk siapapun akan menjadi nyata di pulau ini. Sayangnya, perkataan Rob malah membuat Edmund kepikiran tentang rasa takutnya, yaitu ular dumung raksasa. Beberapa saat kemudian, batu-batu di pulau secara ajaib berubah menjadi ular dan secara langsung menyerang kapal. Eustace terbang menyerang ular dengan semburan apinya, tetapi ular dumung berhasil menggigit Eustace dan melemparkannya ke batuan. Rob dengan koploknya malah menyerang Eustace. Ia melemparkan pedang ke-7 ke tubuh Eustace yang membuat Eustace memilih untuk pergi. Aslan, please help us. Eustace terbang ke Pulau Ramandu, tetapi ia tak sanggup dan jatuh ke parit pasir. Ulo Dumung kemudian menggelubet kapal Dawn Trader untuk menghancurkannya. Caspian segera menyuruh Edmund untuk mancing Ulo Dumung ke ujung kapal, sedangkan dirinya akan mengarahkan kapal ke batu karang. Ketika Edmund tiba di ujung kapal, Lucy melepaskan anak panah milik Susan dan berhasil mengenai si Ulo Dumung tepat saat ujung kapal menabrak batu karang. Di parit, Eustace dikejutkan dengan kedatangan Aslan yang tanpa mengucapkan halo guys, mengaung di hadapan Eustace. Eustace secara tiba-tiba berubah menjadi bentuk normalnya, tetapi ia berpindah ke hutan Ramandu beserta pedang ke-7. Selagi Eustace mencari meja Aslan, rombongan Dawn Trader dikejutkan dengan bangkitnya Ulo Dumung. Kali ini ulo tersebut berevolusi menjadi Ulo Koros. Ulo Koros kemudian menyerang, namun Caspian menepisnya dan berhasil memotong salah satu kaki Koros yang secara ajaib berubah menjadi kukus. We can beat this. We have to get it closer. Edmund lalu segera menaiki tiang untuk melawannya dengan pedang milik Peter. Di waktu yang sama, kabut hijau mendekati Edmund dengan wujud Ratu Penyihir Putih atau Jedes. Si Jedes lalu mainkan pikiran Edmund dengan mengiming-imingi tata kerajaan Narnia. Di hutan Ramandu, Eustace berhasil menemukan meja Aslan. Saat Eustace hendak meletakkan pedang terakhir ke meja, kumpulan kukus menahan Eustace. Tetapi ia melawannya dan berhasil meletakkan pedangnya ke meja Aslan. Ke-7 pedang kemudian memancarkan cahaya putih biru ke langit. Pedang milik Peter juga menyala biru. Setelah itu, Edmund menusukkan pedangnya ke mulut Koros yang membuat Koros kesetrum lalu meledak. Beberapa saat kemudian, kabut hijau di Pulau Iblis secara perlahan menghilang. Ketiga Lord Bangsawan juga mulai tersadar. Artinya, mereka berhasil mengakhiri kekuatan kabut hijau.
Komar lalu melihat para budak muncul dari balik kabut, termasuk istrinya. Ia dan anaknya pun langsung terjun ke laut untuk menjemput Helene. Begitu juga dengan Eustace yang terlihat kemambang di permukaan. Repisep menyambutnya dengan senang dan menyadari kalau air laut yang asin berubah menjadi air laut yang manis. Dari kejauhan, semua kru melihat negeri Aslan. Caspian, Edmund, Lucy, Repisep, dan Eustace pergi ke negeri tersebut dengan menggunakan sampan. Mereka tiba di parit pasir, di mana hal itu disebabkan oleh pemecah ombak permanen. Aslan lalu muncul dan memberitahu bahwa perjalanan mereka telah berakhir. Repisep mengungkapkan keinginannya kepada Aslan, yaitu tinggal di negerinya. Tentu saja Aslan mengabulkannya karena Repisep memiliki kemuliaan dalam membantu sama lain. Repisep dengan bersemangat mendayung sampan kecil ke arah ombak, di mana di balik ombak terdapat negeri Aslan yang tersembunyi. Edmund dan Lucy menyadari kalau mereka tidak akan bisa lagi kembali ke dunia Narnia. Aslan pun mengatakan kalau dirinya selalu mengamati Lucy dan Edmund di dunia manusia, tetapi ia memiliki nama lain di sana. Will we meet again? Yes, dear one. Eustace merasa kalau dirinya masih bisa kembali ke Narnia, tetapi ia tak tahu kapan dan di mana ia bisa masuk ke Narnia lagi. Aslan kemudian mengirim Lucy, Edmund, dan Eustace ke bumi melalui ombak permanen, sementara Caspian tetap di Narnia untuk memimpin kerajaannya. Ketiganya berenang ke permukaan dan berakhir di kamar sebelum mereka pindah ke Narnia. Kini, Eustace bersikap baik kepada kedua ponakannya dan menggantung kembali lukisannya di dinding. Film ini ditutup dengan suara Eustace yang menyatakan bahwa di hari berikutnya, anak-anak sering berbicara tentang Narnia. Ketika perang berakhir, Lucy dan Edmund berpindah ke Amerika. Di sini ada petunjuk kalau kemungkinan ada sequel keempat dari film Narnia, di mana ibu Eustace menyebutkan bahwa seorang gadis kecil bernama Jill Paul tiba di rumah untuk dievaluasi, dan kemungkinan film keempatnya akan diperankan oleh Will Poulter atau Wahyu. Oke, itulah cerita film The Chronicle of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan bakar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.